Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islampedia Insal TV, ada baiknya sebelum Anda menyaksikan video berikut Anda bisa mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda turut mendukung berkembangnya channel ini untuk berdakwah, dan agar Anda tidak tertinggal untuk menyaksikan video kami selanjutnya. 12 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangannya telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa, dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Quran Surat As-Saff 61 ayat 6. Sehingga para rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami Aminah ibunda Rasulullah saat mengandung dapat ditemukan dalam kitab An-Nimatul Kubro Alal-Alam yang ditulis oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Adi-Syafi'i. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa Aminah mengalami kejadian-kejadian luar biasa saat 12 hari jelang kelahiran Rasulullah. Kejadian-kejadian itu dialami Aminah mulai malam 1 sampai 12 Rabiul Awal. An-Nimatul Kubro Alal-Alam menerangkan Aminah merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hatinya ketika mengandung Rasulullah. Ini dialami Aminah ketika tanggal pertama Rabiul Awal. Pada malam kedua dan ketiga di bulan itu, Aminah mendapat berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yakni seorang nabi yang paling agung yang akan lahir dari rahimnya. Terkait hal ini juga dituliskan Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah bahwa malaikat mendatangi Aminah dan memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung seorang pemimpin umat. Malaikat pun menyuruh Aminah agar ketika bayi itu lahir untuk berdoa memohon agar bayi itu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiap kejahatan dan orang-orang yang hasud. Malaikat pun menyuruh Aminah untuk menamai bayi itu dengan nama Muhammad. Selanjutnya An-Nimatul Kubro Alal-Alam menerangkan pada malam keempat Aminah mendengar jelas suara zikir malaikat. Sehari setelahnya, yakni pada malam kelima Rabiul Awal, Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpinya itu, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata agar Aminah berbahagia karena mengandung Nabi Muhammad. Pada malam ke-6, Aminah menyaksikan cahaya memenuhi alam semesta hingga tak ada kegelapan. Sehari setelahnya, ia menyaksikan malaikat beramai-ramai mendatangi rumahnya menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Memasuki malam ke-8 Rabiul Awal, Aminah mendengar berita tentang seruan pada seluruh alam semesta agar berbahagia karena kelahiran Nabi semakin dekat. Pada 9 Rabiul Awal, Aminah merasakan lebih tenang dan damai. Tak ada sedikit pun rasa susah dan kekhawatiran menyelimutinya. Di malam ke-10, Aminah melihat tanah Mina dan Khaif turut bergembira menyambut kelahiran Rasulullah.
Begitupun pada malam ke-11 ia melihat penghuni-penghuni lahir gitu senang menyambut detik-detik kelahiran Nabi. Pada malam 12 Rabiul Awal, Aminah melihat langit gitu cerah tanpa terhalang mendung sedikit pun. Ketika itu, Aminah menangis karena pada malam itu ia seorang diri di rumah. Sementara Abdul Muthalib yakni kakek Rasulullah sedang bermunajat di Ka'bah menanti kelahiran bayi yang mulia. Tapi saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 4 orang perempuan paling utama untuk menemani proses kelahiran. Keempat perempuan itu yakni Hawa istri dari Nabi Adam alaihissalam, Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Asia binti Muzahim dan Maryam binti Imran. Hingga lahirlah Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam ini.